Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita perdana ya ini ya, batch pertama yang nantinya kita akan buka di sesi keempat, ada 4 sesi. Jadi di dalam batch pertama. Oke. Oh, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini materinya agak agak tricky atau beberapanya memang alhamdulillah memang pernah kita capai bersama-sama, dan beberapanya nanti terakhirnya akan saya kasihkan buktinya di laptop. Nah, bagaimana sih menurunkan di 100 juta pertama untuk di produk kita? Sekarang saya tanya ke teman-teman, apakah ada yang sudah pernah mencapai 100 juta pertama? Omset loh ya, omset dulu. Pernah ya? Pernah Mbak Septi? Ada yang pernah lagi? 100 juta pertama? Mbak Nita pernah? Oh, pedang yang dulu. Berapa tahun yang lalu, Mbak? 2015 ya? Sudah online berarti ya? Oh, full online ya? Sudah dari 2015? Oh, iya. Siap. Berarti memang sudah beberapanya sudah pernah mencapai 100 juta pertama. Kalau yang bapak-bapak, ada yang pernah? Mas Hanif mungkin pernah dan sering gitu. Karena kan, pernah ya. Karena kan memang jasanya agak mahal ya. Jasa per satunya mungkin berapa, Mas? Omsetnya? Range saja, 1 sampai 10 juta atau bisa jadi itu ya. Oke. Berarti memang teman-teman untuk meraih 100 juta pertama itu kalau omset itu bisa kita kalikan dengan harga jualnya. Saya sebetulnya paling enak harga jualnya itu harga jual jasa. Jasa itu jasa apapun, saya pernah jasa mebel juga pernah, jasa servis, semua servis bisa, AC, elektronik, hampir semua elektronik bisa dulu. Terus jasa mebel sudah, beberapanya juga ada jasa gazebo yang saya jual di hampir rata-rata. Kalau gazebo gazebo itu biasanya di luar Jawa. Memang kebanyakan loh ya, tetapi kalau di Jawa juga banyak bisa. Nah, untuk menurunkan 100 juta pertama mungkin saya ingin sampaikan sedikit terkait dengan 3 hal yang utama. Yang pertama adalah fundamental produknya. Terus yang kedua adalah market validation-nya. Kita memfasilitasi pasar. Nah, bagaimana produk kita bisa. Jadi kayak keripik, saya pernah murid saya itu jualan asinan. Bukan asinan Bogor ya. Dia mungkin Bogor, Depok dan sebagainya ada. Jadi hampir semua asinan ada. Asinan Salak, asinan lebih ke rasanya asinan Kalimantan. Dan itu bisa di 100 juta pertamanya. Tetapi agak tricky. Maksudnya adalah dia jualannya itu hanya 10.000 ya. Nah, jualan 10.000 nanti kita akan breakdown di fundamental produknya. Jadi pertama kali teman-teman yang saya akan bahas yaitu di fundamentalnya. Fundamental produk. Di fundamental produk ini beberapa turunannya adalah langkahnya. Jadi beberapanya kita akan mencari ke niche market. Jadi produknya apa, niche marketnya apa. Nah, misalnya kita produknya adalah, beberapanya di fundamental produk ini ketika kita mau menjual produk yang hanya harganya 10.000 atau 100.000 itu kira-kira, saya bertanya dulu, kira-kira sama apa beda? Produk yang 10.000, saya menjual produk 10.000, sama produk yang 100.000 itu sama apa beda? Perlakuannya.
Perlakuannya sama apa beda? Oke, sama. Samanya di mana, Bu, kira-kira? Caranya sama. Oke, berarti memang benar. 10.000 ke 100.000 bisa jadi caranya sama. Tetapi kalau saya jualan 1 juta 10.000 sama 1 juta, caranya beda apa enggak? Ya, berarti caranya beda apa sama? Caranya beda. Oke, 100.000 ke 10 juta, itu caranya beda apa sama? Beda. Tetapi saya tanya, kesulitannya sama apa beda? Kenapa kok beda? Iya, itu sulit. Itu mudah apa sulit? Atau sulitnya sama? Atau sulitnya beda? Oke. Ini kita turunkan ke fundamentalnya. Sebetulnya sulit atau tidak? Ini yang harus kita pecahkan dulu di fundamental produk. Sekarang saya tanya 10.000. 10.000 dikali berapa biar bisa jadi 100 juta? Sekali 10.000. 10.000 produk per bulan. Itu sulit apa mudah? Ya, sulit apa mudah? Sulit. Oke, berarti 10.000 produk untuk harga 10.000 itu sulit. Oke, berarti benar ya tadi ya. Tetapi kalau untuk 100 juta, saya ada harga produk saya 1 juta. Butuh berapa produk untuk terjual? 100. Itu sulit apa mudah? Sulit apa mudah? Ah, tergantung apa? Berarti itu sulit apa mudah? Oke. Berarti fundamentalnya produk kita hapuskan. Ini kita bicara fundamental dulu. Kesulitannya apa dan sebagainya. Menjual produk itu sebetulnya sulit apa mudah? Tergantung. Tergantungnya apa? Berarti kita harus mencari atau gimana caranya rezeki itu sudah diatur. Tetapi ada rezeki yang kita pengini. Enggak. Rezeki yang kita pengini itu misalnya saya pengen dapat uang 100 juta. Itu bisa jadi rezeki, bisa jadi kepinginan, betul. Bisa jadi kepinginan. Dan sebetulnya untuk fundamental produk semuanya itu mudah. Kita harus sepakat dulu. Ketika ingin mencapai 100 juta pertama, kita dengan produk kita itu mudah. Itu yang harus disamakan dulu. Harus disamakan. Mudahnya seperti apa nanti kita bicarakan ke yang poin penting yang ingin saya sampaikan. Sekarang menurut saya jualan 10.000 dengan jualan 1 juta, saya lebih memilih jualan 1 juta. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak lebih milih jualan yang mana? Bapak-bapak dulu deh. Kalau ada produk senilai 1 juta atau produk senilai 10.000, Anda pilih menjual produk yang mana? 1 juta. Oke, nanti kenapanya nanti. 1 juta. Oke, sekarang ibu-ibu, ada 1 suara apa malah ada 2 suara? Pilih yang 10.000 apa 1 juta ibu-ibu? 1 juta. Oh, enggak ada yang 10.000 ya? Berarti sekarang lihat produknya ibu-ibu sama bapak-bapak. Kira-kira untuk mendapatkan omset 100 juta dengan peyek, dengan kacang tanah, tempe, apalagi dengan dimsum, dengan apalagi pempek tadi ya ada ya, pempek, terus dengan apalagi yang mungkin bisa kita dekatkan ke 100.000, tapi siapa sih katanya ya, siapa sih yang mau makan pempek 100.000? Banyak. Nah, sekarang lebih banyak mana pempek yang mau makan 100.000 dengan pempek yang harganya 80.000, kira-kira saja.
Lebih banyak yang mana? Atau yang tadi jualan pempek siapa nggih? Oh enggak. Untuk mencapai yang 100.000 sama yang 80.000 itu kebanyakan pelanggan pilih yang mana, Mbak? Tergantung ya. Lebih banyak yang mana? Misalnya enak lebih ke 100.000. Misalkan enak, ya berarti oke. Kalau jualannya Mbaknya lebih pede yang mana? Kalau aku lebih pede yang ikannya banyak, karena kalau kita jualan kita enak, insya Allah pelanggan itu balik lagi. Berarti, oh insya Allah pelanggan balik lagi. Oke, berarti itu masih menganggap bahwasanya orang itu adalah repeat order. Itu benar. Secara bisnis, ketika produk Anda tidak ada repeat order, itu bisa kita katakan nantinya kira-kira kita khawatir lah gitu. Kita khawatir. Tapi kalau produknya itu repeat order, oke, itu bisa. Nah, fundamentalnya ada di sini. Ketika sudah ada repeat order, tugas kita adalah mengulangi atau memperluas produk, gimana caranya orang tahu terus beli. Itu namanya leads, prospek. Pernah ada yang ikut MLM di sini? Oh iya, woi wanita meneh. Bisnis utama MLM itu sebetulnya prospek, orang baru. Dan sebetulnya itu tuh sudah jadi ilmu bisnis yang lama. Jadi ilmunya sama. Ya, ilmunya itu sama. Kita harus mempunyai prospek yang baru. Tetapi ada juga yang misalnya data lama itu kita prospek lagi untuk repeat order. Nafas bisnis adalah repeat order, bukan orang baru ya. Bukan orang baru. Tetapi ketika kita sudah bisa membuat nyaman, itu sudah masuk ke dalam fundamental produk. Nah, sekarang saya ingin teman-teman yang ada di sini menganggap bahwasannya ketika kita jualan produk itu mudah untuk mendapatkan 100 juta. Sekarang kira-kira gimana caranya? Kita harus menurunkan ke fundamentalnya, caranya dulu. Kita harus mengenal yang namanya, saya tuliskan adalah apa, teman-teman? Niche market. Niche market ini adalah yang akan membuat mudah produk Anda. Niche market adalah kita menargetkan utama dari produk kita, berarti konsep besarnya. Oke, sekarang saya tanya. Tadi kenapa kok saya tanya 10.000 sama 1 juta? Itu berkaitan dengan ini, berkaitan dengan niche market. Sekarang saya tanya, boleh nggak saya contohnya kopi ya, kopi Roha ya? Oh, sip. Jadi kopi Roha ini kalau misalnya niche marketnya adalah orang yang suka kopi, itu masih umum menurut saya. Karena kopi itu kan hampir semuanya umum. Tetapi kalau kita bicara konsep marketnya di niche market adalah bisa dipilih nantinya. Oke, pilihannya apa? Ini saya mau contohnya adalah kopi Roha. 1, niche marketnya adalah kopi ngaji. Udah terbayang targetnya saya mau apa? Sudah terbayang belum? Konsentrasi lagi ke sini. Kopi ngaji. Kebayang? Nah, kopi ngaji, oke. Niche marketnya adalah kopi ngaji pertama. Ini baru pertama. Tenang. Yang kedua adalah kopi komunitas. Sudah terbayang? Komunitas. Nah, sudah terbayang belum niche market yang saya maksud? Topik dari pasar itu sendiri. Sudah terbayang? Niche marketnya. Kenapa saya membidik ngaji sama komunitas? Kira-kira kenapa? Ada hubungannya, oke, mungkin bisa. Bisa, itu juga bisa. Tapi poinnya bukan itu, belum itu.
Nyerempet, Mbak. Ada yang lain? Ya, kopi sambil ngaji itu kenapa kok milihnya di kopi nggak sambil ngaji? Ada alasannya? Alasannya adalah kita bisa menjual orang banyak. Ngaji sama komunitas sama, samanya di mana? Banyak orang. Terus kopi ngaji bisa juga kopi arisan. Berarti sudah terbayang belum membuat niche market untuk produknya teman-teman? Sudah kebayang? Kopi ngaji kenapa selalu berpikir bahwasanya saya jualan untuk orang banyak. Itu adalah niche market. Masih ada yang masih banyak yang bingung. Kalau masih bingung silakan tanya aja, langsung tanya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh untuk diterapkan di produknya masing-masing. Ini baru kopi ya. Kenapa saya ingin di ngaji komunitas atau arisan? Karena memang saya bidikannya adalah orang banyak berbondong-bondong orang datang. Ini. Kalau kopi ngajinya kenapa mungkin dari Ustadz Abdul Twasikalnya? Sebetulnya iya. Tetapi bukan itu. Nyerempet sedikit. Ataukah memang roha ini identik dengan agama, religius? Bisa juga. Tetapi itu tidak nyerempet. Tapi nyerempetnya adalah orang banyak. Sekarang sudah paham kan apa yang akan dilakukan di produknya masing-masing. Misalnya Mas Hanafi jasa aplikator ya. Aplikator itu nanti niche marketnya adalah mungkin bisa bangun taman atau bangun kolam renang private. Kenapa kok saya mikirnya langsung ke private ke niche marketnya? Karena niche market private kolam renang itu lumayan gede. Tidak 10-20 juta, tapi mungkin di atas 50 juta. Dan itu marketnya ada. Dimsum. Ada yang mau ada yang mungkin pemiliknya sendiri. Apa yang niche marketnya dari dimsum? Kira-kira apa? Breakdown ketiga. Dimsum apa Mas kira-kira? Saya pancing ya. Yang sekarang baru ngehits. Kira-kira apa? Dimsum hampers. Dulu saya jualan somai, alhamdulillah omsetnya bisa sampai 150. Terakhir dulu saya pegang itu 350. Per bulan Desember 2019. Sebelum saya sakit infeksi katup jantung. Jadi karena saya sakit, terus saya off dari dunia apapun, jadi dunia kasur karena memang tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah saya pulih, yang saya lakukan 3 hari, alhamdulillah bisa tercover biaya saya yang 1 tahun itu di kasur. Dengan digital marketing, kalau teman-teman itu sudah paham niche marketnya. Semuanya bisa, di produknya juga bisa. Dulu paketnya Xiaomi itu paket hampers sama paket rapat. Dan itu paket hampers itu tidak 150.000, tapi 400.000. Dan market saya tidak mau orang Jawa. Marketnya adalah Chinese. Marketnya adalah Chinese. Nah, itu yang harus teman-teman temukan. Niche market. Niche marketnya ada di mana? Kalau misalnya kopi ngaji berarti yang ada di komunitasnya Ustadz Abdul Twasikal pada saat beliau ngaji ada kopinya dan sebagainya. Ada penyesuaian. Pertama adalah kita menemukan niche marketnya. Ini kita harus menemukan USP-nya. Setelah USP-nya ketemu, baru ke value proposition. Value-nya apa, nilai yang ingin diangkat apa, terus habis itu saya lupa apa ya. Oh, produk identity, identitasnya.
Oke, USP-nya adalah kita ingin menonjolkan kopinya. Berarti USP untuk kopi ngaji adalah jangan americano. Kalau americano mungkin kopi diet kali ya. Kira-kira USP untuk kopi ngaji itu apa? Bisa kopi susu, latte, mocha, latte dan sebagainya itu bisa. USP itu unique selling point. Poin utama dari produk sampean apa yang bisa dijual untuk masuk ke niche market Anda. Niche market untuk masuk ke kopi ngaji, jangan americano, mungkin apa latte. Kalau tuku, mungkin saya bandingkan ya, ke tuku itu kopi susunya. Nah, uniknya niche marketnya kopi tuku itu adalah tetangga. Kenapa kok tetangga? Tetangga yang suka ngopi bisa. Dia pengen mengejar duplikasi per 2 orang. Kenapa kok per 2 orang? Tetangga, temenmu. Sebetulnya bisa sih kopi temen, kopi bestie, kopi apa dan sebagainya gitu ya bisa. Jadi kalau misalnya mau kopi, kalau mau misalnya kopi ngaji, kenapa pikiran saya kopi ngaji? Karena ngaji itu nggak cuma 2 orang. Banyak orang, bisa 10, 100. Nah, biasa. Nah, karena itu Ustadz, ada ustadz-ustadz yang lain mungkin Syafiq Basalama, Khalid Basalama dan sebagainya yang bisa diduplikasi ke ustadz-ustadz tersebut. Makanya bisa jadi kopinya nanti USP-nya apa, ketika ketemu nanti bisa meledaknya di sini. Oke, sekarang ada yang mau aktif? Untuk teman-teman yang aktif nanti bisa silakan saya bantu untuk mencari niche marketnya. Ya, siapa? Ya, Aurin? Brownies ya, Brownies Aurin ya. Oke, untuk Brownies Aurin, kira-kira niche marketnya ada di mana? Oh, enggak tahu. Oke, mungkin teman-teman bisa bantu? Ada yang mau bantu niche marketnya untuk Brownies Aurin apa? Ya bisa, anak. Oh iya, pinter itu. Ya. Berarti anak Brownies mudik. Brownies mudik berarti apa? Ada brownies cinta, ada apa dan sebagainya. Oke, berarti berarti satu untuk niche marketnya tadi apa? Brownies mudik ya. Terus kedua tadi apa? Arisan ya? Hah? Hampers, oke. Apalagi? 3, kita pilih 3. 3 niche market di dalam brownies apa kira-kira? Hah? Ya teratur kan hampers ya. Oh, hampir sama. Cuma teratur itu kan Jawa. Jawa identik dengan besek. Iya tahu. Identik dengan besek. Apa kira-kira satu lagi? Kalau enggak nanti saya ya. Bedah produknya. Kira-kira niche marketnya untuk brownies apa? Brownies event bisa enggak? Jadi brownies event yang memang di-create untuk suatu event tertentu. Birthday, terus arisan bisa, terus secara komunitas juga bisa, tetapi dengan cara yang unik. Browniesnya di apa sih kayak jenenge? Kasih tulisan dan sebagainya. Itu bisa. Atau brownies gift. Aku tadi itu pengennya brownies gift kok jadi event. Jadi browniesnya brownies gift, hadiah. Hadiah ke seseorang, tetangga dan sebagainya. Gift-nya ada di ulang tahun, gift-nya ada di mungkin cinta, menyatakan cinta misalnya. Itu juga bisa jadi gift untuk orang lain. Nah,
Kira-kira dari ketiga ini mau diambil yang mana? Kira-kira aja, Aurin. Kira-kira dari brownies mudik, brownies hampers, dan brownies gift, mana yang ingin kamu pertama kali pilih? Ketika pertama kali pilih, nanti kita konsekuensinya bersama-sama ya, ditanggung. Nanti kalau nggak kejual, nanti kita juga nanggung bersama gimana caranya bisa terjual banyak. Dan nanti larinya akan ke sini, ke mudah. Kita pengen satu kata agar jualan produk kita mudah. Kira-kira apa, Aurin? Hampers, mudik, sama gift. Hampers. Oke, sudah tahu konsekuensinya? Sudah tahu konsekuensinya? USP-mu apa? Kira-kira? Unique selling point-nya, poin utama untuk dijual di dalam hampersmu itu produk apa? Kalau kopi tadi latte. Kalau produk kopi itu latte, tapi kalau brownies apa yang pengen dijadikan hampers? Brownies original? Bisa jadi hampers. Mungkin rangkaian brownies kali ya. Dirangkai ya, berarti kalau misalnya hampers, aneka rasa, bikin paketannya, paketan hampers. Browniesnya harganya rata-rata mulai dari berapa? 47.000. Oke, berarti kalau niche market sudah masuk ke sini, Anda tidak boleh jual 47.000. Anda jual paketan, jangan hampersnya. Tapi kalau pengen nantinya naik kelas, berarti tidak 47.000. Agar apa? Agar nanti mau menjual 50.000 atau menjual 100.000, kita gampang loh ternyata kayak gitu. Oke, berarti kita nanti akan di hampersnya unique selling point-nya adalah variasi brownies. Brownies yang banyak disukai coklat, matcha? Enggak. Apa? Disukai oleh siapa? Pembelinya umurnya berapa? Ibu-ibu suka choco chip? Oh iya, berarti targetnya anaknya atau ibunya? Ibunya. Jadi targetnya adalah ibunya, jangan anaknya. Berarti tidak boleh ada kekhususan choco chip di situ. Kenapa kok saya tidak membolehkan? Kira-kira kenapa? Ya. Oke, berarti sebetulnya bisa nggak anak itu memakan dengan kesukaan ibunya? Istri saya mungkin mau jawab. Bisa, sangat bisa. Begitu juga produk pendidikan. Begitu juga produk apapun itu yang berkaitan dengan uang, keuangan. Atau mungkin ada kelas tahsin atau apa dan sebagainya, itu bisa dijadikan niche market. Semua produk bisa dijadikan niche market. Kalau belum, nanti kita konsultasi. Kalau misalnya belum bisa menjadikan niche market. Oke, pertama USP-nya udah selesai, yaitu aneka brownies. Anekanya kita bahas. Bahasnya jadi pilihan. Ada pilihan utama, ada pilihan lanjutannya. Sekarang Aurin pilih pilihan utamamu apa? Browniesnya, rasanya. Yang hampir semua ibu-ibu suka atau bisa dibikin suka. Choco almond. Oke, menarik. Choco almond. Terus rasanya yang mau seperti apa? Manis kah? Biasakah? Coklatnya lebih manis atau coklat yang standar? Black coklat dan sebagainya. Oke. Berarti sudah paham belum masuk ke USP-nya? Menjelaskannya? Belum?
Berarti ini baru satu. Aurin harus menempatkan produknya di dalam hampersnya. Sekarang pemilihan hampers. Pemilihan hampersnya sudah tahu, hampers yang mau seperti apa modelnya, itu diriset dulu. Mau ada tatakannya, mau ada cuma plastiknya, dan sebagainya. Berarti yang harus Aurin lakukan adalah riset packagingnya untuk hampersnya. Mulai membuat niche market untuk hampersnya. Oke, setelah sudah mengetahui USP-nya, ada value-nya, nilai yang ingin diangkat. Kira-kira kalau pesan brownies untuk hampers, nilai yang ingin diangkat itu apa? Hah? Oke, itu bisa juga jadi nilai. Rasanya enak. Terlalu bisa custom. Repot nggak custom? Pada kenyataannya, custom itu susah untuk mendapatkan 100 juta pertama. Pada kenyataannya, effortnya lebih. Custom, saya selalu menghindari produk custom. Misal, ada paketan paketan foto, itu bisa custom, itu agak susah untuk menduplikasinya, itu agak susah. Jadi seharusnya kita tidak mengcustomnya, tetapi kita bisa mempersiapkannya. Sekarang mungkin bisa dibantu di Aurin, itu mempersiapkan hampersnya ya Manita. Dari USP-nya, value yang akan didapatkan oleh orang yang beli itu apa. Packagingnya oke, harganya oke, rasanya oke. Apalagi value yang bisa diangkat? Nah, asumsi keren itu bisa dijadikan semua produk bisa masuk. Kalau saya pakai itu jadi keren, tas masuk, handphone masuk. Sentuhan personalnya apa? Custom lagi? Enggak. Ya, berarti masuknya bisa di figura apa namanya ya? Bisa di packingnya untuk misalnya ada bisa kena foto album misalnya atau apa, atau cardnya khusus membernya di Aurin misalnya. Ya, itu bisa. Itu adalah value-nya. Sekarang identitas utama ketika orang itu brownies yang serupa sudah diambil semuanya. Dari rasanya sudah oke, dari harganya juga oke, dari kelihatan kerennya juga iya. Identitasmu mau di mana? Untuk orang sekolah, untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu rumah tangga, itu identitasmu. Saya bantu akikah saya, itu kan saya juga ada klien akikah namanya Al-Kausar. Itu sekarang brand identitinya adalah akikah anak laki-laki. Khusus di Al-Kausar. Kenapa? Ini pinter tadi. Kambingnya 2. Terus apa lagi? Anak laki-laki secara bapaknya itu lebih membanggakan daripada anak perempuan. Itu faktanya dari riset CRM saya. Ya, betul. Berarti apa? Ingin yang saya sampaikan di identitinya. Perkasanya atau berani atau semangatnya. Semangat, berani, keren. Itu lebih ke anak laki-lakinya. Itu saya menemukan identitinya setelah 12 tahun. Tapi kalau sama saya berarti dari Desember ya, Bun. Dari Desember 2022.
Itu sampai berarti 2023, 2024, 2 tahun hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun baru menemukan identitinya. Nanti setelah berjalan, Mbak Nita sama Mbak Aurin itu bisa mengeluarkan USP-nya, value-nya apa, dan identitinya apa. Identitas produknya. Yang nantinya akan kita scale untuk mencapai 100 juta pertama. Oke? Sekarang kita tentukan nilainya ya. Dari brownies ini, kira-kira nilainya berapa, Mbak, yang ingin kamu jual? Brownies hampers. Kira-kira dulu aja. Pinten? Oh, siap. Matur nuwun. 100.000 hampers? 100.000? Apa aja pikirannya? Browniesnya apa aja? Kira-kira yang bisa kamu buat dengan angka 100.000? Ya, terus satu. Oh iya. Itu hanya untuk orang-orang berapa itu berarti? Iya ya, 20. Hanya itu? Berarti belum niche market itu. Berarti belum dapat niche marketmu. Kita mau menaikkan mindsetnya boleh ya? Biar kita bisa mencapai ke fundamental produknya. Oke? 500.000 berani nggak? Membuat produk brownies seharga 500.000. Ada bayangan nggak? Dibayang kesek ya urung ngerti ya. Bisa nggak? 500.000. Dibantu deh ibunya. Dibantu ibunya. 500.000 bisa nggak? Ya. Bikin kerang, bikin apa bunga-bunga lah atau apa gitu. Ya. Ya. Oke, ya, dapat. Oke, 500.000 bisa membuat produk 500.000. Kemahalan? Bukan kemahalan sih, tapi bayangin target marketnya. Oh, nggak usah dibayangin dulu. Nggak usah dibayangin dulu nanti. Oh iya, jangan. Berkhayalnya masih pakai sepeda, jangan pakai motor dulu. Ini, ya, 500.000. Punya bayangan produk apa yang bisa dijual brownies seharga 500.000. Bayang ke seong ya ora apa-apa kok jenenge bayang. Ya gratis. Sambil diminum ya. Oh, sudah dari tadi. Saya. Ya, jangan mikirin kerjasama dulu. Produknya dulu. Terserah, yang penting 500.000. 500.000 belum nyampe. Telurnya dibanyakin atau apa? Nggak bisa ya? 350? Jangan mungkin bisa. Saya bisa. Kan ini jenenge mindset, kita harus fundamentalnya kuat dulu. Bisa? Nggak usah pakai sih. Ya. Oke, terus? Ya. Oke. Hitungannya susah nek 300. Oke, 350.000. Untuk jadi 100 juta pertama perlu berapa? Kira-kira berapa? Ada yang mau bantu? 100 juta 286 produk. 286 produk
per bulan. Ada berapa satu harinya? Satu harinya, Mbak. Dibagi 30 berapa? 86 bagi 30 piro? 98, 89, 32 per hari. Oh iya. 30 peke 30 wis 900 lho. 9 produk per hari. Ya, 9 produk per hari. Untuk mendapatkan hampers kelihatannya mudah apa tetap sulit? Kalau hampers lebih mudah ya, kalau gift itu lebih harus nyari momen. Oke, berarti fundamental utamanya selesai. Oke, cara mikirnya begitu dari awal. Piye carane kita mempunyai produk yang mudah untuk dijual. Turunkan ke niche marketnya, cari hitungannya 9 hari, dapat 100 juta pertama. Nah, sekarang saya pengen jualan yang agak lebih mahal, karena saya lebih suka lebih mahal daripada murah. Ke Mas Hanafi, ada enggak kira-kira niche marketnya, dari niche marketnya masnya 1 juta aja produknya. Punya bayangan? USP-nya seperti apa? Cara menjualnya seperti apa? Dengan produk yang nilainya 1 juta di expertise Anda. Oke, kanopi. Berarti saya punya kanopi 1 juta. Kanopi harganya 1 juta. Untuk mendapatkan 100 juta berarti perlu 100 kanopi, Mas. 100 kanopi dibagi 30 piro? Dibagi 30. 3, ya, 3 sampai 4 kanopi per hari. Teman-teman, ada Mas Hanafi yang pengen jualan kanopi 3 sampai 4 orang per hari. Kira-kira untuk mencari dengan targetnya Mas Hanafi mudah apa enggak? Mudah bagi Mas Hanafi karena memang sudah jam terbangnya ada di situ. Sekarang saya tanya ke teman-teman semuanya, berarti untuk produknya teman-teman semuanya bisa nggak untuk dapat 100 juta pertama? Kalau dengan seperti ini, Mas mikir sih gitu ya. Kira-kira pantas apa enggak? Bisa apa enggak? Oke, bisa ya? Misalnya masang papat. Ya, betul. Itu nanti expertise ya. Betul. Bisa betul, bisa enggak? Nah. Ada 10 orang atau 20 orang yang untuk beliau, itu akan terjadi di durasi waktu itu. Oke. Berarti bisa dipikirkan ya? Bisa untuk diusahakan kan? Oke. Berarti oke. Untuk transportasi dan sebagainya itu sambil jalan. Itulah yang namanya bisnis. Tetapi teman-teman semuanya mohon fokus bentar. Ketika teman-teman produknya bisa mendapatkan niche market, keuntungannya gini. Jadi fundamental produk. Pertama, teman-teman wajib mengeluarkan niche marketnya. Ketika sudah mendapatkan, wah masih kita transportasi ini angel, masih kita ini angel, ya kui selesaikan. Ya. Iya tadi. Ceruk, ya, oke. Ceruk pasar bisa tahu. Ceruk pasar itu apa? Makanya saya sederhanakan. Ceruk pasar itu niche marketnya adalah ketiga ini.
Kenapa saya langsung ada kopi ngaji? Ini adalah ceruk pasar. Ini ngaji ini ceruk pasar bukan? Saya tanya, halo semuanya, ngaji itu ceruk pasar bukan? Lah iya pasarane, pasarane sing khusus, target utama spesifiknya. Ketika tadi saya brownies hampers masuk nggak ke niche market? Ceruk pasari. Kanopi. Kanopi itu sudah ceruk pasar. Kenapa? Karena itu bagian dari rumah. Kolam renang. Saya lebih senang kolam renang private. Ceruk pasarnya sudah terlihat jelas. Ketika kita pengen menjual seharga atau kita pengen berlari untuk mencapai 100 juta pertama, temukan ceruk pasarnya. Jadi jangan jualan pempek. Jangan jualan kopi. Jangan jualan tas. Jangan jualan jasa aplikator. Terlalu bagus, terlalu dangak. Dan fundamentalnya nggak akan kena. Nah, ketika ceruk pasar ini niche marketnya kita turunkan ke 3 ini, USP, value-nya, dan identitasnya, kita akan memungkinkan untuk mencapainya. Oke, sepakat? Sepakat nggak ini? Masih abu-abu? Oke, malah nggak apa-apa. Nanti ada sesi 2. Nah, silakan. Nah, value sama identity itu ininya apa? Ininya itu apa? Oh, bedanya. Mau USP sama value sudah paham belum? Kalau begitu. Oke. Oh ya. Value sama identity-nya yang beda. Oke. Value itu sebetulnya nilai yang ingin kita gambarkan semuanya. Nilai utamanya apa? Jadi ketika ada akikoh itu nilai utamanya ada di ibadah. Poin value-nya itu ada di ibadah. Identitasnya ketika saya sudah menemukan value-nya tersebut. Value ibadahnya ternyata anak lahir ceprot iso lanang iso wedok. Identitinya saya ingin ke ceruk pasar dengan anak perempuan, anak laki-laki. Apakah ketika saya ngiklan anak laki-laki yang anak perempuan juga nggak tanya? Nanya nggak? Nanya lah pastilah. Saya nggak nanya. Ketika saya kopi ngaji, ketika bukan orang dakwah, bukan orang untuk ngaji, apakah dia tidak nanya kopi ngajinya? Nanya. Jadi posisinya ini untuk memudahkan ceruk pasar menggait atau membeli produk Anda. Sebenarnya jualan kopi sama jualan kopi susu lebih enak jualan kopi susu. Yang kata Mas Yoga kopi lucu sama kopi beneran lebih enak menjual kopi lucu. Kopi lucu itu gulanya tinggi. Yang biasanya saya 8 gram atau 10 gram, mungkin teman-teman 20 gram atau 25 gram itu baru baru kerasa ininya. Nah, begitulah identitinya. USP nomor satunya, globalnya, diturunkan ke value-nya, nantinya identity akan muncul dengan sendirinya. Kita perkuat itu. Ketika sudah mempunyai identitinya, kita akan memperkuat anak laki-lakinya. Berarti apa? Aksesoris anak laki-lakinya sudah bukan lagi boneka dombi. Tapi apa kira-kira? Hah? Mobil-mobilan bener. Ada lagi? Transformer, Gundam, sepatu bola bisa, bola-bolanya dan sebagainya. Ternyata
ketika ceruk pasar inilah yang akan kita angkat di iklan online. Kesalahan paling besar teman-teman adalah mengiklankan produk. Itu salah besar. Produk paling hebat untuk diiklankan itu di Indonesia yang bisa membuat orang kaya sedunia bukan sedunia, se-Indonesia itu produk apa? Rokok, mobil enggak? Belum. Rokok. Saya tanya, iklannya menjual rokok? Pinter ya. Jadi gimana caranya produk kita bisa menjual tanpa mengiklankan produk. Soft selling itu benar, tapi kalau tidak tahu USP-nya sama value-nya, identity-nya, nggak bakalan bisa. Mau di soft selling apa? Ya, sudah paham apa belum? Silakan nanya dulu untuk materi yang berikutnya. Ini udah jam 11 ternyata ya? Oh iya. Ya, ada pertanyaan dulu? Sebentar, silakan. Coba menerapkan ke produknya sampean. Kalau dimsum mungkin ada paket dimsum Sultan. Atau dimsum apa? Ada yang pernah tahu Bebek Kamila enggak? Yang di dekatnya Layah Kembar. Tahu ya? Itu menurut teman-teman rame apa sepi? Banget. Nyenyet. Itu yang punya namanya Pak Budi. Salah satu murid saya juga, beberapanya dulu saya buka di pondok pesantren itu di Walian, dan beliau ikut, dan alhamdulillah waktu kampanye jadi luar biasa gara-gara niche marketnya diiklankan. Kira-kira waktu pilkada niche marketnya apa? Kira-kira apa? Satu kata. Ada yang tahu? Diskusi. Bukan diskon ya. Diskon promosi itu bukan ceruk pasar. Itu sebetulnya bukan kampanye juga, tapi diskusi. Kenapa kok diskusi? Banyak relawan, banyak orang-orang yang hahaha. Habis itu ke diskusinya habis, pilkada selesai, ada ceruk pasar lagi namanya Sambelan. Ada paketnya, dan alhamdulillah kemarin sama istri ke sana, sudah ada yang rame, sudah ada yang booking karena tempatnya luas dan sebagainya. Kalau head to head sama hit to hit ya, kok head? Ya, head apa hit ya? Kalau hit kepala, hit head ya. Head to head sama Layah Kembar, kira-kira menang apa kalah? Itulah jualan produknya kalah. Kenapa? Kita tidak memperkuat jualan produk. Apakah jualan produk itu tidak termasuk ceruk market? Saya katakan produk termasuk ceruk market sebetulnya. Tapi apa? Ketika ceruk market produk itu adalah yang spesifik. Ayam, bebek, itu ceruk pasar, Pak. Teman-teman semuanya. Itu ceruk pasar. Tapi kalau pempek, enggak. Bukan ceruk pasar. Tapi kalau pempek ikan tenggiri, ceruk pasar. Tahu bedanya? Ceruk pasarnya di situ. Jualan frozen food tidak saya rekomendasikan. Kira-kira ceruk pasar di frozen food itu apa? Bakso. Jualan bakso. Kalau di Wonosari jadi ceruk pasar. Tapi kalau di Jogja jadi ceruk pasar enggak? Bisa jadi, bisa enggak. Belum tentu. Karena Jogja itu agak susah untuk bakso. Tetapi nasional pada umumnya 70% bakso masuk ceruk pasar. Orang, wah seger-seger pengen makan bakso dan sebagainya. Nah itulah ceruk pasar. Ketika kita menspesifikkan itu bisa. Oke, nggak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Oh enggak ya? Oke, saya tunggu. Masih menelaah
Mas dapat. Oh ya, silakan Mbak. Silakan Mbak Nanis. Ceruk pasar gitu aja. This market. Nah, itulah ya. Iya, betul. Itu gunanya untuk membatasi memang. Terus apa lagi? Terus misalnya ada orang punya produk, tapi produknya itu bukan sesuatu yang apa ya? Bukan misal kopi atau kue, produknya tulisan. Itu gimana cara menggunakan? Oke, ceruk pasarnya ada di mana? Bayangannya sampean ceruk pasarnya ada di mana? Kalau tulisan buku dan sebagainya. Bisa apa aja. Penulis berarti dia. Berarti satu kata bagi Anda untuk penulis. Apa ceruk pasarnya? Apa? Ghost? Oh, ghostwriter. Oh, bisa juga. Mau ini ghostwriter atau writer? Atau penulis biasa? Freelance writer. Satu kata ceruk pasar Anda. Apa kira-kira? Bukan. Masalah. Anda jualan masalah. Penulis buku agama jualannya masalah. Penulis novel jualannya masalah apa? Hati, ayo mikir, jangan mau di ini apa kemarin itu buku yang baru di ini, ayo mikir dan sebagainya, itu jualan masalah. Jualan masalah akan selalu bisa terjual banyak. Jualan masalah. Buat herbal juga jualan masalah. Saya pun di pendidikan digital marketing atau pendidikan para pengusaha jualannya jualan masalah. Satu fun fact yang menurut teman-teman agak di luar logika. Ceruk pasar membatasi untuk menjual lebih banyak. Kenapa? Semuanya benar. Bisa dijual mahal, fokus terhadap produknya, terus fokus terhadap orang yang ingin disasar. Itu benar. Ketika kita, salah satu fun fact-nya di marketing adalah tidak boleh semua orang jadi target Anda. Betul apa benar? Ya, bukan hanya terlalu generis, jadi seorang susah. Tetapi pembatasan itu untuk meluaskan. Kok bisa? Kenapa kok bisa? Hampir semua orang suka bakso? Enggak juga. Hampir semua orang suka nulis? Tetapi kalau hampir semua orang membaca, orang itu, mohon maaf, orang itu semuanya menulis. Lagi nulis enggak? Semua orang membaca, sekarang baca enggak? Fun fact-nya adalah membatasi untuk meluaskan. Dapat poinnya? Dapat poinnya? Hampers kenapa dipilih? Karena tidak mungkin semua orang brownies suka. Semua orang suka roti. Iya. Makan. Suka dalam artian memakan. Ada enggak roti untuk enggak dimakan? Yuraono lah. Ada hampers. Hampers itu tuh dimakan atau untuk dikasihkan? Atau yang kedua, dikasihkan untuk dimakan? Ya pasti. Berarti ceruk pasar adalah meluaskan targetmu dengan cara mengiming-imingi orang yang sangat suka.
Sekarang saya tanya, bakso orang suka? Ya. Orang yang sangat menyukai bakso ada enggak? Sasarnya adalah itu. Sangat menyukai bakso. Aktivitas yang dilakukan yang sangat menyukai bakso akan merangsang orang untuk membeli bakso apa enggak? Sekarang saya orangnya kayak gini, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, tinggi, makan bakso dengan orang yang gemuk banget, lagi makan bakso deleweran keringetan. Paham ceruk pasar sekarang? Ya, oke, nanti kita evaluasi. Oke, jadi membatasi untuk merangsang orang-orang yang memang suka agar untuk membeli produk kita. Jadi bukan dibatasi, bukan membatasi. Oke, yang selanjutnya kita menganalisa, ini sudah kita menghitung. Ketika kita sudah menentukan brownies, hampers, dan sebagainya, kita harus validasi. Memvalidasi piye carane iso dituku. Nah, iso dituku. Nah, ada target pasarnya, ada menguji asumsinya. Kita kan berasumsi nih. Kalau hampers, kayak mbaknya tadi juga berasumsi. Ketika kita membatasi produk, bukannya malah nggak ada yang beli ya. Itu asumsi. Kalau asumsi saya adalah ketika ada di sini, itu mengatakan asumsi saya. Tetapi ketika saya sudah 9 tahun di digital marketing, dengan saya mengucapkan ini, kelihatannya asumsi atau enggak? Bisa jadi opini. Munggah sih. Nah, ketika kita sudah asumsi, ketika kita sudah ada metode market validasinya, ketika kita ada datanya, sudah mendatabase-nya, datanya ada, terus kita ulangi dan sesuaikan. Iterate and adapt, adaptasi, diulangi dan disesuaikan. Terus diulangi, disesuaikan, diulangi, disesuaikan. Faktanya sampai sekarang, teman sekaligus murid saya ada yang jualan hampers, handuk, daster, dan sebagainya. Fun fact-nya adalah tidak hanya lebaran ternyata. Sekarang saya tanya, untuk jilbab lakunya hanya lebaran atau enggak sekarang? Ada yang namanya jilbab traveling, ada yang namanya ini dan sebagainya. Sekarang sudah terjawab enggak kalau jilbab traveling itu tidak membatasi orang untuk tidak menggunakan hijab. Terus misal ini untuk traveling dan sebagainya, apakah orang yang sama itu tidak akan membeli jilbab traveling? Pada suatu kondisi tertentu, dia akan membeli jilbab Anda dengan kekuatan narasi. Kekuatan narasinya itulah yang akan kita gunakan untuk ngiming-ngimingi wanita muslim. Sekarang saya tanya, wanita muslim apakah semuanya berjilbab? Asumsinya harus seharusnya, berarti ada ajakan, ada pemaksaan. Ya enggak? Dan itu fun fact-nya adalah semua muslimah wajib berjilbab. Dengan ceruk pasar, jilbab traveling, jilbab gantung, jilbab nikob, syariah, dan sebagainya, itu adalah ceruk pasar. Sekarang berpikir penerapannya, bisa nggak produk saya dijadiin ceruk pasar? Terus divalidasi. Cara validasinya ketika kita pengen target pasar utamanya adalah pasar online. Pasar online itu yang pertama apa? Mudah lupa. Karena apa? Sambil lalu, ya betul. Lewat
Lewatnya lagi ngopo dhewe? Santai, tidur, lagi ya tidur. Nah, kalau tidur enggak ya, kriip-kriip terus tidur rebahan. Lagi kerja konsentrasinya juga enggak terlalu ini kan. Itulah validasi dari target pasar kita. Berarti pengen browniesnya hampers itu harus sesuatu yang visualnya bagus, menarik. Menarik untuk ini kita harus ada metode validasinya. Kalau kita belum masuk ke digital marketing ya ini baru masuk ke produk. Sekarang pasar online untuk Instagram sama untuk Facebook itu beda atau sama? Warna untuk masuknya, untuk dan sebagainya itu sama apa beda? Beda. Membedakan itu untuk disamakan. Yuh lah. Muter-muter. Membedakan untuk disamakan. Caranya bagaimana? Wah, terdiam ya. Caranya menggunakan pendekatan aktivitas. Aktivitas yang sering dilakukan target market Anda itu apa? Tas dengan model yang seperti ini digunakan untuk arisan. Mana tasnya, Mbak? Modelnya. Tas yang seperti ini digunakan oleh wanita karir untuk ketemu klien, bos, ketemu teman-teman kantor, untuk ngantor. Mana, Mbak? Modelnya. Bahwa itu untuk difoto produk saja, itu sudah beres. Pendekatannya adalah aktivitas. Sebelum tidur, ada makanan dan sebagainya, sekarang brownies, aktivitasnya apa? Nonton TV, oke. Berarti yang harus dikontenin nantinya adalah aktivitas untuk memvalidasinya. Metodenya bisa macam-macam, bisa pakai Meta Ads Library, bisa pakai Google Trend, bisa pakai iklan dulu baru mengetahui sistem validasinya, itu bisa. Jadi saya tidak akan beranjak ke digital marketing jika teman-teman belum paham produknya sendiri. Hampir semua klien saya yang saya datang, Pak, produkmu apa? Produkku A. Terus ininya mau gimana, mau caranya, melupa. Jadi kesusahannya ada di situ. Mas, ketika kita mau cari pasar, apakah nggak sulit? Oh, berarti ketika masih pikiranmu sulit, belum mudah, kita cari pasar yang lainnya. Ketika validasi dan sebagainya harus menjadi fundamental terbaiknya adalah memudahkan produk Anda untuk kira-kira dibeli. Kira-kira ketika kita mau pengen yang seperti itu bisa diijabah oleh Allah untuk mendapatkan 100 juta pertama atau tidak kira-kira? Insya Allah ya. Jadi kita bisa membuat itu menjadi kenyataan di dunia. Kita tidak memuluk-muluk untuk keyakinan ya, tetapi kita harus yakin bahwasannya fundamental utama yang harus teman-teman miliki itu adalah memudahkan produk kita untuk dimiliki, bukan untuk dibeli, bukan untuk kita agar Mas piye ya carane mudah ben wong ki tuku. Angel. Tapi Mas, gimana caranya orang itu untuk memiliki? Bisa dikasih duluan gratis, mana gratisannya? Bisa dikasih enggak gratis tetapi bayar, tetapi apanya dulu yang dikasihkan? Berarti apa? Mereka merasakan dulu. Itulah yang namanya riset audience, riset pemirsa. Kita bisa mengkasihkan mereka itu mau memiliki apa enggak. Sekarang saya tanya, orang yang dipaksa untuk memiliki secara gratis itu seneng enggak memilikinya? Seneng, oke, ada yang seneng. Terus ketika saya tanya, ada sales parfum di mall-mall itu,
Mas kasih gratis di sini dan sebagainya, itu merasa dipaksa apa enggak? Karena keinginan dia untuk menjual. Kalau keinginannya untuk memiliki beda lagi. Keinginan paling memiliki paling soft itu ada di rokok. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Sesuatu pertama kali yang Adu Haris teman adalah sesuatu yang dimiliki atau dirasakan. Ibu-ibu saya tanya, suami merokok marah atau sedih? Awalnya marah, habis itu sedih. Tetapi dianya masih beli rokok enggak? Berarti dia sudah merasa memiliki. Sudah terjawab belum? Kenapa kok rokok? Kenapa sesuatu itu merasa orang lain tidak berhak untuk mengatur dia untuk dimiliki atau tidak? Sesuatu itu apa namanya? Sesuatu itu apa namanya? Candu, bisa. Sesuatu itu bisa menjadi kenyataan karena diulang, bukan uang ya ini ya. Karena sesuatu itu diulang terus-menerus, dia yang mempunyai ceruk marketnya akan meningkat dengan sendirinya. Dia akan membeli dengan tanpa sadar, dia akan ketika dimarahi orang lain juga tidak akan bergeming. Dia lakukan itu untuk taraf 100 juta Anda bisa mendapatkan. Ketika 100 juta itu bisa didapatkan, maka benar akan harus diulang. Diulangnya menggunakan digital marketing. Jadi ketika workshop itu hanya mengulas tentang digital marketing, teman-teman akan bingung. Loh, kok iklanku kok ora apik ya? Ora tembus. Ketika iklanku ora apik, aku njut ngopo? Gimana caranya dan sebagainya. Nah, nanti mungkin di beberapa sesi yang kedua. Sekarang ketika teman-teman sudah validasi, kita cepat saja dengan go to the market. Kita akan ke marketnya langsung. Yang pertama, kita akan menentukan target market dan positioningnya. Yang kedua, channel distribusi, ada marketing mix-nya, ada produk, ada price, ada place, ada promotionnya. Promotionnya itu masuk ke diskon. Masuk ke diskon, masuk ke potongan harga, berapa persentase, beberapa persen dan sebagainya, itu mau masuk market. Sebelum masuk market, ada ceruk pasarnya, niche market. Yang kedua, fundamental utamanya harus mudah memasuki ceruk market. Ini semuanya ada di grup semuanya ya. Nanti PDF-nya tak kasihkan ke grup. Nah, bagi yang di sini. Dan ini ada sesi pertama sampai keempat nanti. Teman-teman akan mendapatkan PDF-nya. Ketika teman-teman itu sudah mendapatkan marketnya, berarti baru channel distribusinya mana yang paling bagus. Sampai detik ini saya masih menggunakan Meta Ads. Terintegrasi Facebook, Instagram, WA Bisnis dengan ceruk pasar masing-masing. Nah, apakah yang terbaik? Enggak. Digital marketing secara keseluruhan saya masih menggunakan Google Ads. Kalau mau teman-teman itu mengetahui teknisnya, itu gampang. Cari e-course yang memang konsentrasinya di teknikalnya. Teknisnya memang bagaimana cara membuat akun Google Ads,
Terus pengenalan fitur-fitur yang ada di Google Ads, ada risetnya, ada audiensnya, ada bagaimana cara mengetahui objektifnya. Objektif itu tujuan iklan. Objektif Anda dan hampir mirip. TikTok mirip Meta, Google Ads mirip Meta. Sekarang saya menggunakan Google AdWords itu sejak 2010. Dulu Google AdWords ya. Dulu apa-apa Mbah Google ya. Sekarang enggak ya. Sekarang bisa ke TikTok, bisa kemana dan sebagainya. Dulu saya menggunakan Mbah Google, dan digital marketing yang saya lakukan pertama kali adalah SEO, Search Engine Optimizing. Bagaimana cara website saya menjadi nomor 1? Saya dulu sudah kenal ceruk pasar. Ini adalah sesuatu yang sudah lama kita kenal. Ya enggak? Ya enggak? Ilmunya sama. Tapi eksekusinya beda. Jadi ilmu yang kita gunakan di digital marketing itu adalah ilmu marketing, bukan ilmu produk digital. Jadi salah, digital marketing sama dengan produk teknologi itu salah. Produk teknologi bisa saya marketingkan ketika sudah paham. Ilmunya sama, tetapi eksekusinya berbeda. Oke, teman-teman, ada yang dari satu fundamental tadi, terus habis itu kita validasi, habis itu kita go to the market. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada waktu 10 menit paling. 12 menit. Ye, silakan Mas Hanif. Ya. Bisa nggak dalam satu produk itu kita bikin target marketnya itu berbeda. Misal di tempat saya tapi untuk kalau lagi ya taruhlah untuk yang pertama ini khusus kali untuk resto ya apa kanopi khusus resto ya sama yang satu lagi mungkin kanopi masif gitu. Ya. Bisa nggak? Malah diwajibkan bisa. Jadi ada tujuan utama bisnis teman-temannya. Nah, teman-teman kalau sudah mengetahui niche marketnya, teman-teman coba perhatikan di sini dulu. Akan kita bahas terkait dengan tujuan bisnis pada umumnya. Tujuan bisnis pada umumnya. Nah, ketika teman-teman itu ingin yang tadi menerapkan ceruk pasar, itu adalah saya ingin menjawab kedua hal ini. Tujuan utama bisnis itu adalah mencapai kebutuhan. Kebutuhannya macam-macam. Itu berarti yang namanya cash flow. Cash flow untuk per bulannya teman-teman itu untuk membayar operasional, membayar teman-teman sendiri itu berapa kebutuhannya per bulan. Misal ini 15% dari omset, berarti ketika 100 juta cash flow-nya untuk pengeluaran dan sebagainya itu 15 juta. Untuk operasional, bahan baku dan sebagainya itu bisa 15%. Tapi kalau makanan itu 40% biasanya. 40% dari 100 juta berarti 40 juta. Hitung-hitungannya gampang. Ini adalah untuk mencari cash flow-nya, kebutuhannya. Ketika kita menerapkan ceruk pasar tadi, berarti kita akan ada yang dijual. Produknya misalnya untuk kanopi rumah. Kanopi rumah. Dia biasanya berapa Mas jasanya Mas? Kanopi rumah itu. Iya.
Keseluruhan, 3 juta, 5 juta, 4 juta ya. 4 juta. Ini untuk mencapai hanya 10 kanopi rumah. 10 kanopi rumah untuk 40 juta berarti cash flow-nya tercapai, operasional dan sebagainya. Itu bisa tercapai. Tetapi ini kan kita belum profit ya. Nah, 40 juta. Kanopi resto. Ini biasanya lebih mahal. Misalnya 10 juta, berarti kita dapat ini dapat 10 bisa langsung 40 juta. Yang ini bisa dapat 2, dia bisa 20 juta. 40 juta, 20 juta, 60 juta. Selanjutnya 40 jutanya apalagi kanopi apa, kanopi apa, kanopi apa. Ini adalah ceruk pasarnya yang akan digarap oleh tim marketing Anda. Oleh Anda yang jadi marketingnya, iya. Saya di 2016 masih jadi tim marketing, masih dia jadi tim desain grafis, masih jadi tim video, membuat video ads dan sebagainya. Saya juga. Sekarang kan lebih gampang ya. Ada CapCut, kalau dulu saya pakai Adobe Premiere Pro, terus ada Photoshop dan sebagainya, itu menggunakan ini. Ketika ceruk pasarnya sudah. Ketika playing rate-nya adalah kanopi misalnya apa Mas, yang harganya lebih dari 20 juta. Atap rumah. Oke. Itu profitnya gede enggak? Oke. Atap rumah. Ini bisa dijadikan bermain kaya. Jadi ini teman-teman fokus sebentar. Fokus dari daily product, daily full itu adalah produk-produk yang fast moving, yang dia bisa dibeli tanpa berpikir. Tas yang harganya 20.000, tas yang harganya 50.000, 100.000 itu dibeli tanpa banyak berpikir, walaupun itu tetap berpikir. Tetapi untuk playing rich tidak, dia mempunyai ceruk pasar tersendiri yang memang modelnya itu khusus. Hammers ya, yang tas Hermes kok kaki Hermes. Hermes itu harganya 650 juta atau 65 juta, 100 juta itu ya. Berarti dia punya ceruk pasar untuk dimainkan playing rich-nya. Jadi dia bermain kaya. Hanya orang-orang kaya saja yang dia tujukan. Ketika itu menjadi ceruk pasar, itu akan lebih mudah bagi dia. Akan lebih mudah bagi dia. Kopi misalnya diberi label Supreme. Harganya kopi satu doang 1 juta. Bisa enggak? Buatkan narasinya, buatkan aktivitas yang relate terhadap dia ngopi bukan untuk haus. Untuk gengsi, untuk ini dan sebagainya. Memungkinkan nggak sekarang? Saya tanya, memungkinkan nggak untuk dibeli orang tersebut, dimiliki? Banget. Karena kita sudah menentukan niche marketnya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin beberapa menit lagi. Silakan. Ya, silakan Mbak. Ya. Misalnya saya lihat dari tadi artinya adalah harga yang tinggi. Dan tadi kan bilang kita masih. Oh, berarti tangkapannya Mbaknya harga yang tinggi ya? Iya. Oke, terus. Ya. Lalu bagaimana dengan nasib kita misalnya yang kita jualan produknya yang masih belasan ribu, puluhan ribu gitu. Itu tak bagus. Iya. Bagus ya. Apakah kita harus menciptakan suatu produk yang dengan harga tinggi supaya dengan kuantitas yang sedikit kita bisa cepat mencapai 100 jutanya atau gimana? Atau lebih harus lebih banyak kuantitas dong berarti ya kalau misalnya kita hanya jual dengan harga
Iya, oke. Sebelum ke jumlah, saya tadi sudah disimak belum percakapan saya dengan Mbak Aurin tadi? Apa pertama kali yang saya ucapkan untuk memancing Mbak Aurin? Oh, yang saya tangkap ketika Mbak Aurin memberikan harga Hmm. 100.000, Pak Udin bisa nggak kalau 500.000? Nah, itu loh. Nah, oke. Jadi Berarti, yang harga tinggi gitu ya. oh iya, untuk mencapai 100 juta itu kan paling enak dengan harga yang tinggi, toh. Berarti bisa nggak orang itu untuk mencapai harga yang tinggi? Jawabannya naikkan value-nya. Dan itu harus, misalnya saya nih, Ah, saya jualan kacang misalnya. ah, Kacang saya cuma berkisar di harga 5.000 sampai 10.000 pun kayak udah mahal banget. oke, Apa yang sip. harus saya lakukan untuk bisa mencapai 100 juta pertama? Apakah harus kita membuat produk baru dengan value yang lebih tinggi, dengan kita kasih harga yang tinggi juga? Ya. Atau kita bisa cukup dengan harga yang saya sudah jual Mm-mm. itu 5.000, 10.000? Tapi apa yang harus saya lakukan dengan harga yang masih sedikit itu? Masih sedikit. Oke. Berarti pikirannya adalah berapa jumlah yang bisa saya jual. Penempatannya ada di sini, Mbak. Untuk mencapai kebutuhan. Berarti kebutuhan siapa yang saya bisa produksi untuk 1.000 kacang per pack dengan harga 5.000? Berapa ratus produk keluar untuk mendapatkan 100 juta kalau produknya itu 5.000? Berapa tadi ya? 20.000 ya? Sekitar 20.000 produk pieces. Yang kita harus temukan ceruk pasarnya adalah siapa yang mau memakan kacang tadi seharga 5.000. Siapa? Ketika sudah siapanya dapat, misalnya nuwun sewu, ini saya mengatakan profesi. Saya mengatakan profesi. Saya adalah tidak masalah dengan yang 5.000 tadi. Saya adalah pekerja tetapi di kantor dengan gaji yang lumayan dan sebagainya, saya bisa membeli dengan harga yang 5.000. Ada nuwun sewu, ini saya mengatakan profesi ya, bukan mengatakan ini, yang tukang becak. Apakah tukang becak mampu untuk memakan kacang yang 5.000? Berarti bisa semuanya. Tempatkan produk Anda di orang-orang berdasarkan profesi tersebut agar mencapai 20.000. Sekarang saya tanya, lebih baik di shortcut atau enggak? Kalau enggak, go. Silakan untuk memenuhi kebutuhan Anda 100 juta. Bisa. Nah, yang saya obrolin tadi memang benar, saya langsung ke 500.000. Tetapi poin utamanya adalah bukan di angka. Tetapi bisa nggak produkmu itu seenak-enaknya mencapai 500? Ternyata beliau bilang nggak bisa. Berarti kita turunkan ke 350. Intinya adalah bisa nggak produk Anda itu dimajukan, divaluekan, dinilaikan, bisa nggak kacang tanah itu naik kelas dulu, di harga berapa? Pikiran utamanya adalah produk naik kelas, fundamentalnya adalah apa tadi teman-teman? Mudah untuk dimiliki. Kacang telur 5.000 atau bisa saya jual 10.000? Kacang telur, kacang kriwil, bisa. Target marketnya berarti berbeda, ceruk marketnya adalah berbeda. Ceruk market itu akan sangat mempengaruhi aktivitas marketing Anda. Sama-sama dengan niche umroh, kalau tidak ada niche marketnya, saya juga ada beberapa brand yang memang menggunakan jasa saya umroh. Saya pilih ceruk marketnya adalah
umroh lansia. Di Jogja lumayan besar. Dan kalau secara omset gampang ya, dapat 100 juta, sudah alhamdulillah puluhan miliar karena beberapa kali sudah memberangkatkan dan setiap hari memberangkatkan jamaah. Setiap hari karena memang saya ceruk pasarnya lansia. Loh, kok bisa, Mas? Sekarang saya tanya, lansia itu pasti ada pendampingnya enggak? Iya, wes. Berarti pertanyaannya mbaknya tadi yang di belakang, apakah ceruk pasar itu membatasi yang beli? Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Adakah dari produk Anda itu berpikir loncatnya, menaikkan kelasnya, menaikkan agar orang itu memilikinya dengan mudah? Pikirannya di situ, Mbak. Nah, kalau sudah mencapai itu, oh Mas, saya tetap kacang 5.000. Berarti distribusinya ke angkringan, ke restoran yang warung-warung masih kecil, ke mana mencapai nggak 20.000 produk? Tercapai ternyata, dan 100 juta pertamanya benar dapat, berarti distribusinya dikalikan. Angkringannya diperbanyak, ininya diperbanyak, jaringan distribusinya diperbanyak. Tetapi teman-teman boleh memilih. Kalau saya sekarang di posisinya tidak mau menjualkan produk murah. Karena sudah mengetahui ceruk pasar yang biasanya orang itu mudah untuk membeli. Dan saya tidak mau membuka kelas secara gratis. Biasanya saya juga nggak mau. Karena apa? Ceruk pasar saya bukan di situ. Saya sudah 9 tahun, kalau buka workshop, kalau di hotel itu 5.500.000. Dan alhamdulillah selalu full book. Dan itu yang menjadikan saya ceruk pasarnya bisa dicapai profesi tertentu. Apakah saya bisa hidup? Ya bisa. Apakah saya membatasi pasar saya? Oh tidak ternyata. Dan saya turun ke pasar ininya dengan tujuan yang berbeda. Dengan tujuan adalah membantu teman-teman sesuaikan dengan kemampuan. Di kelas ini pun sudah terasa ya, teman-teman ada di ceruk mana? Ceruk pasar mana, apa yang pengen ditujukan seperti apa dan sebagainya, itu sudah benar-benar merasakan. Oke? Ada sedikit sponsorship. Ada lagi mungkin teman-teman? Tidak ada? Mungkin kita lagi nanti lanjut ke diskusi aja karena memang sudah di duhur 11.53. Saya pengen ada beberapa kelas lanjutan di sini. Kelas lanjutan ini nantinya akan kita selenggarakan di setelah Ramadan di sesi kedua dan selanjutnya itu kita akan ada kelas online gratis di Ngopas Roha grup WA yang selama ini teman-teman ada di situ. Itu silakan gunakan untuk diskusi, komunikasi tentang ceruk pasar dan sebagainya. Habis itu nanti akan saya kirimkan PDF-nya. Terus saya kirimkan Google Form untuk mengetahui dan mengevaluasi kemampuan memahaminya teman-teman semuanya. Terus ini digunakan teman-teman untuk gratis ketika nanti ada sesi kedua, 3, keempat membayar 25.000 dapat kopi sekalian diskusi dengan saya. Waktunya setiap hari Rabu jam 10 sampai duhur. Setiap hari Rabu itu nanti setelah Ramadan. Untuk Ramadan ini teman-teman bisa mengikuti kelas saya tetapi private class. Fasilitasnya itu praktek langsung dan saya akan mentoring sekaligus evaluasi harian, tetapi yang melaksanakan teman-teman. Silakan mungkin bisa brainstorming dengan saya, japri ke saya. Itu ada private class di mana tidak ditentukan jadwal. Teman-teman akan menentukan jadwalnya sendiri.
Mas saya bisa hari ini, tetapi untuk Ramadan mohon maaf full online. Jadi memang saya pantau di online dan untuk offline-nya masih tetap di Roha setelah Ramadan. Ada private class. Dan ada yang seperti ini, ada yang private partner, yaitu ada VIP partner. Saya akan tunjukkan beberapa yang memang sudah tercapai di sini. Nah, saya akan pencapaian ya, teman-teman, di pencapaiannya di beberapa klien yang sudah saya pegang. Apakah saya sendiri sudah pernah mendapatkan 100 juta pertama atau memang sebetulnya saya cuma kata-kata saja. Jadi, teman-teman, ini adalah buktinya untuk pencapaian saya di bulan Mei tahun 2023. Dan sekarang pun per bulan masih di atas 1,4 miliar. Di bulan di 2023 di bulan Mei di 10 cabang saya menjabat 2 miliar 32 juta untuk 10 cabang. Nah, ini adalah VIP corporate kita yang memang dari tim marketingnya nanti saya akan mengampunya. Jadi teman-teman bisa bisa diskusikan sama saya, sama timnya. Nanti kita akan kejar bersama-sama untuk mendapatkan 100 juta pertamanya. Nah, fasilitasnya tim marketing akan kami yang kerjakan. Terus kita akan menargetkan target 100 juta per bulan. Bukan pertama lagi, tapi mungkin kita akan mendapatkan 1 juta pertama. Terus beberapanya ini kelas-kelas saya. Terus selanjutnya mungkin sesi yang kedua, reviewnya. Karena kita tadi sudah membahas hangat terkait dengan fundamental produk, nanti kita akan deep dive media sosial. Jadi kita akan menselancar lebih dalam tentang digital marketing, sosial media khususnya. Terus ada powerful content marketingnya, dan ada tools-toolsnya yang akan kita teknikal bersama, praktek bersama. Kalau misalnya belum ada laptop dan sebagainya, mungkin kita akan brainstorming seperti ini aja. Dan bisa digunakan menggunakan HP. Kalau teman-teman nextnya di sesi kedua ingin membawa laptop sekalian teknikal, bisa langsung praktek. Habis ini kita akan teruskan dengan ngobrol santai dulu. Terus habis itu nanti kita pulang bersama-sama. Silahkan untuk teman-teman mencerna apa yang sudah saya sampaikan. Terus nanti juga teman-teman bisa bertanya apapun di grupnya, di Ngopi Roha itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sudah kita sampai akhir sesi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.